Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anissa. Saya bersama dua orang rekan saya, M. Musyafa Ali dan Aldi Mubarok. Di sini kita akan berbicara tentang Pancasila sebagai etika politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu etika politik. Maknai etika dalam politik. Istilah etika sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bahasa ini sudah menjadi bahasa umum untuk menyebut bahasa lain dari perbuatan, perilaku, dan tindakan. Pada dasarnya, etika merupakan suatu ilmu yang khusus mempelajari perbuatan baik dan buruk manusia. Pada sisi lain, etika juga dimaknai sebagai sistem nilai dan kumpulan asas atau kode etik. Persoalan etika merupakan hal yang sangat vital dalam interaksi sosial karena setiap perbuatan manusia menimbulkan dampak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Perbuatan yang baik menghasilkan dampak yang baik, begitupun sebaliknya, perbuatan yang buruk menghasilkan dampak yang buruk. Meskipun dalam kenyataan di lapangan, khususnya ranah politik, terkadang perbuatan yang baik berdampak buruk dan perbuatan yang buruk berdampak baik. Hal ini terjadi karena pemahaman menghalalkan segala cara menghiasi pentas perpolitikan di Indonesia. Keterkaitan etika dan politik sangat erat karena politik tanpa etika tentunya akan melahirkan dampak negatif yang tersistematis. Perlu kita cermati fakta yang terjadi di lapangan bahwa beberapa kasus politik disebabkan oleh hilangnya ruh etika pada diri seorang politisi. Keterpurukan etika inilah yang menyebabkan maraknya kecurangan seperti politik uang, kampanye negatif, pembohongan masyarakat, janji kepalsuan, dan perang kata-kata. Sebenarnya etika dalam politik tidak susah untuk diaplikasikan. Penulis pun meyakini bahwa sebenarnya para pelaku politik sadar bahwa praktek kecurangan yang dilakukan itu tidak benar. Hanya saja karena hal ideal ini diperhadapkan dengan kesenangan pragmatis yang justru menghancurkan rumusan nilai yang sudah dibangun puluhan tahun yang lalu. Akibat dari keterpurukan etika yang sudah menyatu dengan pentas perpolitikan, sehingga masyarakat terkadang menilai politik itu kotor, politik itu memanipulasi kekuasaan, politik itu rekayasa kebaikan, politik itu praktek pembodohan. Anggapan seperti ini sering keluar dari mulut masyarakat yang sudah muak melihat atmosfer politik. Penerapan etika politik. Ada dasar yang fundamental dalam memfusikan sistem politik yang memadai. Beberapa saran penerapan etika politik di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan membuat masyarakat menjadi kritis. Menurut Franklin Hayman pada tahun 1958 mensyaratkan adanya peningkatan kapasitas rasional manusia. Upaya persuasi seperti kampanye politik, komunikasi pemerintah, periklanan, dan lain sebagainya. Seruan motivasional dan emosional juga kerap digunakan dalam mempengaruhi rasional massa. Pemilihan kata kerap tidak mempertimbangkan rasa keadilan. Upaya pergerakan logika instan yang tidak etis, intinya seseorang politisi yang berusaha diterima pandangannya secara tidak kritis. Dia juga dapat dipandang sebagai pelanggar etika politik yang ideal. Jadi manusia harus diajar berpikir, menganalisa, dan mengevaluasi informasi dengan rasio dan mampu mengontrol emosinya. Kemudian yang kedua, kepentingan umum daripada pribadi atau sebuah golongan. Maksud tersebut adalah politisi hendaknya mengembangkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongannya. Motif pribadi atau golongan atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kolektif oleh publik. Sungguh suatu tindakan yang tercela. Kemudian yang keempat adalah menghormati perbedaan. Maksudnya adalah etika politik juga dapat dilaksanakan dengan menghormati perbedaan pendapat dan argumen, meski diperlukan adanya kerjasama dan kompromi. Nilai dasar hati nurani perlu menjadi batasan pembuatan kebijakan. Nah, bagi masyarakat sendiri, keaktifan dalam berekspresi dan mengungkapkan pendapat sebaiknya disambut dengan lebih aktif memanfaatkan ruang publik yang tersedia. Sedangkan bagi politisi, ada baiknya memperhatikan pertanyaan challenge ini. Seperti contoh, bisakah saya dengan bebas mengakui kekuatan dan bukti serta argumen yang bertentangan?
dan masih mengajukan sebuah pendapat yang menampilkan keyakinan saya. Kemudian yang kelima adalah penerapan hukum. Nah, penerapan hukum yang sesuai pada penerapan etika politik sebaiknya didasari dengan sebuah hukum-hukum. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang mungkin sekali mempunyai kepentingan berlawanan. Politisi dibantu oleh pengawasan masyarakat dan sebaiknya mampu memfasilitasi dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun instruksi yang adil. Lanjut yang keenam, yaitu mengurangi privasi. Salah satu upaya pelaksanaan etika politik menurut Dennis Fatton pada tahun 1987 adalah dengan mengurangi privasi pejabat negara. Lah, menurutnya bagaimana? Para pejabat sesungguhnya bukan warga negara biasa. Nah, mereka memiliki kuasaan atas warga negara dan bagaimanapun mereka merupakan representasi dari warga negara. Perbedaan-perbedaan signifikan antara pejabat negara dan warga negara membuat berkurangnya wilayah kehidupan pribadi para pejabat negara. Karenanya privasi pejabat di negara tidak harus dijaga, bila perlu dikorbankan untuk menjaga keutuhan demokrasi dan menjaga kepercayaan warga negaranya tersebut. Kebijakan-kebijakan politik yang diambil sebesar atau seluas apapun sedikit banyak berpengaruh bagi kehidupan warga negaranya itu sendiri. Lanjut kemudian yang ketujuh. Ketujuh adalah beriman. Penerapan etika politik dalam berjalan dengan mulus bila semua pihak menyandarkan keyakinan pada agama. Sila ketuhanan yang Maha Esa hendaklah menjadi jiwa dalam kehidupan tiap individu seseorang. Etika dan moral politisi akan rusak ketika tidak dihubungkannya agama dengan politik. Padahal keduanya adalah salah satu kesatuan integral bagi jiwa dan raga. Maksud dari iman itu sendiri adalah percaya akan adanya Tuhan. Bila politisi mempercayakan diri pada Tuhan sebagai pemilik dirinya, tempat kembalinya, pengatur manusia, pemberi amanah, penguasa keputusan hidup, dan tempat berawal dan berakhirnya segala sesuatu, diharapkan politisi memiliki arahan yang terbenar. Kemudian yang kedelapan, terbukanya ruang publik. Maksud di sini adalah perlu diperbanyak ruang publik yang memberikan kesempatan politisi dan masyarakat saling berkomunikasi. Nah, wadah seperti The Fatwa Center, disingkat menjadi TFC ini, adalah salah satu upaya real menyediakan akses bagi interaksi tadi. Terbukanya kesempatan bagi antar tokoh, politisi, media, akademisi, birokrat, mahasiswa, dan masyarakat lainnya memberikan penyegaran-penyegaran edukatif pada semua pihak. Nah, selain itu, mengurangi prasangka atau peluang terjadinya pelanggaran etika politik. Nah, semua pihak akan diuntungkan. Politisi yang beretika diuntungkan dengan adanya masyarakat yang terdidik. Masyarakat juga diuntungkan dengan politisi yang beretika. Pada masyarakat yang tidak terpelajar atau tergila-gila, maka politisi yang tidak beretika masih tetap ada. Nah, ongkos sosial juga tinggi, diantaranya banyaknya intrik, masyarakat yang dikorbankan, kemajuan Indonesia yang juga tidak signifikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya dalam kasus ini, ada beberapa aparat penegak hukum yang ikut terjerat dalam kasus ini. Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi panutan bagi kita malah ikut terjerat dalam kasus seperti ini. Miris bukan? Kita lihat dalam kasus ini. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia itu masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bagaimana tidak? Pencuri sandal itu dihukum 5 tahun penjara, sedangkan koruptor hanya dihukum 4,5 tahun di penjara.